mahasiswa 180591 dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2018 kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT. Oke, yang pertama adalah pengertian. Menurut Slavin, pada tahun 2015 mendefinisikan Team Games Turnamen merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Lalu, menurut Shohimin, pada tahun 2014 menyatakan Team Games Turnamen adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Team Games Turnamen atau TGT adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras yang berbeda. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik dari model pembelajaran Team Games Turnamen menurut Shoimin pada tahun 2014 menyatakan bahwa karakteristik pada model pembelajaran TGT ini terbuat dalam 5 komponen. Yang pertama yaitu penyajian kelas, di mana pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi di dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah serta diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan saat mulai game karena skor game akan menentukan skor kelompok. Selanjutnya yaitu kelompok atau teams. Kelompok biasanya terdiri atas 4-5 orang yang anggotanya heterogen, dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman-teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game dilaksanakan. Yang ketiga ada games atau permainannya. Games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan atau turnamen di akhir pembelajaran. Yang keempat ada turnamen. Turnamen di sini dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap akhir pembelajaran setelah guru melakukan presentasi dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerjanya. Dan yang terakhir atau yang kelima ada team recognize atau penghargaan kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini yang pertama, guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja siswa, serta alat dan bahan. Lalu yang kedua, siswa dibagi atas beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya 5 atau 6 siswa atau bisa disesuaikan dengan jumlah siswa di dalam kelas. Lalu yang ketiga ada guru mengarahkan aturan permainannya. Di sini, guru mengatur siswa atau siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4, 5, atau 6 orang atau bahkan lebih sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas tersebut yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, ras maupun etnik. Lalu guru menyiapkan pelajaran, kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Lalu yang terakhir adalah seluruh siswa dikenai kuis atau game. Pada waktu kuis ini mereka tidak dapat saling membantu. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dari model pembelajaran Team Games Turnamen. Yang pertama yaitu lebih meningkatkan pemberian waktu untuk tugas. Yang kedua
dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Selanjutnya, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Lalu, motivasi belajar lebih tinggi. Selanjutnya, hasil belajar lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selanjutnya, selain adanya kelebihan dari model pembelajaran Teen Games Turnamen, pasti ada kekurangan dari model pembelajaran Teen Games Turnamen ini. Kekurangan dari model pembelajaran ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu bagi guru dan yang kedua yaitu bagi siswa, di mana bagi guru sendiri sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dan dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok, dan waktu yang dihabiskan juga untuk diskusi oleh siswa cukup memakan waktu sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini sebetulnya dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Lalu yang kedua, bagi siswanya tersendiri, di mana masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa lain. Nah, berikut merupakan contoh pelaksanaan dari model pembelajaran Teen Games Turnamen yang dilaksanakan secara ilustrasi atau gambarannya saja. Menjadi bergerak, misalnya seorang ini dia jadi bergerak, itu disebut gaya. Paham? Gaya apa yang kamu saja bergerak? Gerakan tadi gravitasi atau gaya tarik bumi. Jadi apapun benda yang bisa jatuh ke bawah itu namanya gravitasi. Satu, dua, tiga, empat, enam, satu, dua. Dia menggunakan gaya apa? Mengerti? Samadera Nananto Keisha Pratama. Satu, peserta hanya bisa menjawab setelah pertanyaan selesai dibaca dengan merasa sama. Kedua, kelompok yang menentukan suara karena jumlahnya akan mendapatkan hadiah. Melihat ada sebuah meja yang menghalangi pintu dan dia memindahkannya. Gaya apa yang dia gunakan? Gesek, otot, dua, Emma mempunyai bola dan dia melemparkannya dari atas hingga ke bawah. Dengan menyusun pasangan gaya gravitasi. Gambar yang dilihat di pasangan ini
Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Oh, benda yang dijatuhkan ke bawah. Kelompok seperti perwakilannya disilakan ke depan. Juara 1. Ini kan juara seiring. Untuk juara 2 lepas sedikit dia dapat 10 orang dan silakan. Baik, sekian penjelasan dari model pembelajaran tim games turnamen ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.